Salam saudara, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita berkumpul, kita mau persiapkan hati, mau persiapkan jiwa kita untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Sebagai ucapan syukur kita pada sore hari ini boleh datang untuk menikmati bait-Nya, untuk menikmati hadirat-Nya. Kita mau panggil Dia Aba Bapa. Haleluya. Katakan Aba Bapa, kita sama-sama bangkit berdiri. Aba Bapa. Bapak, kita angkat pujian ini dari awal. Ya Yesus, kami memanggil-Mu Bapa pada sore hari. Kau
syukur kami kepadamu Bapa. Kami sangat menikmati Tuhan pujian ini ya Tuhan, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan kami ya Tuhan di saat kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur, kami mau memulai ibadah kami. Kami percaya hadirat-Mu boleh tercurah di tempat ini. Kami percaya, kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, untuk Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang belum tiba pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau hentarkan ke tempat ini, agar boleh bersama-sama dengan kami mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Tutup bungkus tempat ini kiri kanan luar dan dalam, atas dan bawah, dan pasukan malaikat-Mu ya dari surga. Kami percaya hanya Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini, tidak ada roh lain. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur bagi kita. Haleluya. Hati yang gembira
duduk kembali. Haleluya. Ada amin saudara? Hati yang gembira adalah obat. Kalau hati yang gembira berarti semua permasalahan kita bisa kita atasi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya. Pasti berhasil. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Haleluya. Kita mau menikmati firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita agar kita fokus untuk menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
segalanya bagiku seperti Musa.
mereka yang menulis kitab-kitab, misalnya kitab Yohanes, Injil Yohanes menulis di situ, diceritakan bahwa Yesus mengatakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan mati. Dan Paulus diurapi dengan Roh Kudus, suatu saat orang Kristen yang percaya Yesus, yang mati dalam Tuhan akan diubah, dibangkitkan kembali. Nah, tulisan di dalam Korintus diilhamkan oleh Allah, dipimpin oleh Tuhan, bukan buatan manusia, saudara sekalian. Itulah sebabnya Alkitab ada sampai saat ini. Sejarah Alkitab ini ditulis 16 abad, 1600 tahun baru jadi perjanjian baru, perjanjian lama dikumpulkan dari Qumran di Laut Mati. Semua dikumpulkan, ada yang ditulis dalam daun papirus, ada yang ditulis juga dari kulit-kulit domba, semua ditulis itu. Dikumpulkan semua, jadilah buku ini. Dan pada tahun 1576 di kota Trento, para rasul, tokoh-tokoh gereja di Roma dikatakan bahwa Alkitab perjanjian lama 39 buku, 27 perjanjian baru. Dia bilang, ditutup sampai situ. Dan diakhiri dalam kitab Wahyu, tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangkan. Siapa yang mendapatkan firman Tuhan dan mengurangi firman Tuhan, maka terkutuklah ia. Tutup sampai situ, sampai Tuhan datang kembali. Alkitab isinya 66 buku. Nah, di dalam Alkitab itulah dijelaskan pernyataan Allah bahwa kita sebagai manusia tadi, karena dosa itu suatu saat akan mati. Istilah mati ini menjadi ketakutan dalam kehidupan manusia. Kalau kita dengar kematian, wah takut. Orang seringkali mendengar kehidupan. Tapi manusia suatu saat akan mati. Nah, oleh karena adanya kematian dari upah dosa itu maut, maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di Bethlehem sebagai juru selamat. Apakah Yesus sebagai Tuhan? Dijelaskan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11 bahwa Yesus Tuhan sudah lahir di Bethlehem. Kita menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, Allah yang benar, yang sanggup menyelamatkan kita dari segala hal, saudara sekalian. Kalau Yesus sebagai Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mohon butuh Tuhan. Kita manusia kekuatannya nggak ada apa-apanya, saudara sekalian. Apalagi kulit kesenggol sedikit lecet, saudara sekalian. Apalagi usia sudah tua seperti ibu gembala. Karena usia tua itu kakinya cuman bukan ke bentuk yang benda tajam, ke bentuk benda tumpul, ada tekanan, robek kakinya. Ini kita rapuh manusia. Karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu maut, kematian. Tapi Allah menjanjikan seorang juru selamat yang namanya Yesus, yang lahir di kandung Bethlehem, yang percaya padanya selamat. Amin. Amin. Selamat. Itulah sebabnya saya katakan tadi mantu saya datang, acan saya senang. Dia pada waktu sakit, saya lihat mukanya pucat dalam ketakutan. Dan saya lihat waktu tidur jam 2, saya bilang hati-hati Ana. Suamimu, acan, bukan sakit mah. Kalau menurut pengalaman papi, dia ada hal-hal organ-organ yang kurang jelas atau ada yang dirasakan dalam hidupnya. Iya. Memang periksa ke dokter umum, periksa, wah bapak ada sakit mah, tetapi bukan sakit mah yang utama. Ini bapak ada serangan, ada jantung, serangan jantung. Dokter umum kasih tahu, saya nggak bisa kasih obat jantung sebab saya dokter umum. Saya kasih obat mah dulu. Dan dengar kata dokter itu timbul ketakutan. Saya bilang,
Karena penyakit orang bisa ketakutan. Tapi orang Kristen yang punya Yesus, percaya Tuhan sebagai juru selamat, nggak pernah takut menghadapi penyakitan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Dan saudara, waktu dibawa ke rumah sakit, langsung di ICU, periksa dokter jantungnya, mau kagak mau mesti pasang ring, dia bilang. Jantung yang satu tuh salurannya itu yang kena itu, pembuluh darahnya cuman sudah tertutup 95%, tinggal 5% lagi, yang lain bagus. Kalau enggak napasnya susah nih, akan berjurus kepada kematian. Pasang satu, ya kalau masukin ring sih cuman bisa dilihat di TV, enggak berapa, langsung sembuh. Langsung dia pulang, cuma 5 hari saudara sekalian di rumah sakit. Nah pada waktu hari Jumat saya pulang, Hana, seandainya nggak bisa ke Cikarang bawa ibadah ke gereja yang dekat di mana kamu diberkati, di gereja Pegadegan. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Tapi si Acan mau ke Cikarang semua ini, oh ya nggak apa-apa. Sebab kosong, saya bilang. Kalau orang rohani Kristen yang rohaninya kosong, ya, yang jauh dari Tuhan akan timbul ketakutan. Sebab enggak ada pegangan. Tapi kalau rohaninya isi dengan firman Tuhan yang namanya Yesus, enggak gentar menghadapi masa depan, yakin. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Hari ini Tuhan berkati, hari depan pasti Tuhan berkati saya. Sebab mengapa? Saya anak-anak Allah. Amin. Itu. Makanya Yesus waktu pergi ke Betani, ya, waktu menuju jalan ke Betani, murid-murid tanya, dia bilang, Guru, sahabat kita Lazarus tuh sakit, dia bilang, hampir mati, dia bilang, mati, dia bilang, oh nggak apa-apa, dia cuma tidur. Yesus bilang begitu. Begitu sampai di Betani, Lazarus sudah mati, sudah dikubur 4 hari 4 malam. Sudah dikubur. Nah, waktu Yesus masuk ke Betani, bukan Yesus kagak tahu, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus mati. Sudah tahu Lazarus itu mati, saudara sekalian. Sama seperti perempuan Samaria yang ketemu di kolam Samaria, di kolam itu, sumur Yakub lagi di bawah air. Dia bilang, air yang kamu minum, kamu haus lagi. Tapi air yang aku berikan, yaitu firman Tuhan, akan menuju kepada hidup yang kekal. Oh begitu ya, kalau begitu berikan lagi saya air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dia bilang, nanti orang kagak menyembah Allah di Yerusalem lagi, atau di Gerizim lagi, atau di Sion, tidak. Kalau orang yang benar menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, coba panggil suamimu. Dia bilang, saya nggak ada suami. Suamimu 5. Yang di rumah itu bukan suamimu. Dia tahu persis kehidupan seseorang yang sekalipun di hadapan Tuhan bohong. Yesus tahu. Mengapa? Yesus maha tahu. Dia firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Dinyatakan. Itu saudara sekalian. Dia adalah firman Allah. Dia dilahirkan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Dia tahu perempuan Samaria ini nggak bohong. Nah pada waktu Yesus ke Betani, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Makanya pada waktu saya lihat suaminya Hana pulang dari rumah sakit, kok lemas benar, sudah kasih ring lemas, ada rasa takut. Sekalipun sudah sembuh, kalau orang tidak punya Tuhan, tidak ada pegangan, akan timbul rasa ketakutan. Suatu saat akan ada serangan lagi.
Tapi kalau kita punya Tuhan, serangan apapun juga, dalam bentuk apapun juga, saya percaya Tuhan bela hidup saya. Amin. Buktinya saya bilang, tadi saya khotbah, tadi pagi. Tahun ini menurut hitungan horoskop Tionghoa, tahun B, kuda, Sio kuda, kuda emas. Perhitungan Sio 72 umur manusia, 72. Perhitungan Mazmur pasal 90 ayat 10, 11, 12 umur manusia 70. Ini terjemahan yang bebas ya. Untuk 80 bisa, tapi sulit, dia bilang. Dan lebih dari 80 penderitaan dia hadapi. Dia bilang. Suatu saat saya makan ya di petak 6 sama Ciko, diajak, Om kita makan, Om takkan semua tahu rumah makan, dia tahu. Ciko, mau makanan apa? Saya tunjukin semua rumah makan. Oh iya, kita makan di Mutiara, pesan semua makanan. Ya ada babi hong, ayam tim, semua saya pesan. Nah, saya sebagai usia yang sudah 84 tahun, saudara sekalian, jangan makan ini, nanti ada efeknya. Jangan makan ini, nanti ada efeknya. Ya udah disediakan, makan aja, jangan berkelebihan. Saya bilang, kalau berkelebihan ya berat. Misalnya kayak dokter dari spesialis penyakit dalam kasih surat ke saya. Dia bilang, Bapak nggak boleh makan lobak, kol, kubis tuh orang Jawa bilang, terong, dia bilang, soda, dia bilang, itu jangan, dia bilang, duren, nanas, ya kalau duren sedikit Bang Secomat nyobain rasa duren bagaimana sih, nggak apa-apa kecuali duren satu, kelepek-kelepekan, sekalian. Makanya waktu saya diajak makan sama Ciko, saya makan ada ayam tim, ya kasih bumbu bawang putih makan. Datang familinya namanya Rosa. Saya bilang, Papa umur berapa? Papa saya, Om udah gak bisa kemana-mana. Udah pasang ring 5. Wah, itu satu ring saya bilang, jemaat saya dulu satu ring 60 juta di Medista. Sekarang 65. 5 ring, Innova hilang satu, dia bilang. Setelah pulang dari rumah sakit, diobatin, duit habis banyak, terbaring di tempat tidur, gak apa-apa, gak bisa apa-apa. Bagaimana bangun? Bangun gak bisa, ditunggu sama suster. Dia bilang, umur sudah 86, lebih tua dari saya. Dia bilang. Nah si Om berapa? 84. Kok si Om bisa sendiri kemana-mana, gak diantar sama orang? Saya bilang, kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan campur tangan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus hidup, Tuhan bela hidup saudara. Amin. Terus saya bilang, oh bisa, iya. Kemana-mana sendiri. Ya saya mau sama siapa lagi. Di gereja sendiri. Saya ke pasar minggu sendiri. Kalau saya pengen makan enak, saya bilang, saya ke Tangerang. Saya ke Bogor. Sendiri aja, saya bilang. Apa nggak lupa? Kagak. Bukan, takutnya nanti si Om sampai di Bogor lupa pulang. Nggak pernah begitu sih. Kita minta kemurahan Tuhan. Memang sebab ada murid saya dosen di STT Duta Panisal. Murid saya mahasiswa STT Duta Panisal. Begitu saya di wisuda, saya pembimbing skripsinya, dia diangkat jadi gembala di dalam sutra. Begitu istrinya Tuhan panggil, mungkin stres ya. Saudara sekalian, pertama gejalanya beda. Gejalanya pas doa penutup nggak habis-habis. Doa sampai setengah jam nggak amin-amin. Nah, lama-lama makin tinggi. Begitu pulang dari ibadah, nggak pulang-pulang. Keluarganya nyariin, lapor polisi. Mestinya pulang ke Pondok Labu, dari pagi sampai malam nggak pulang-pulang, dicari-cari semua. Tahu-tahu ada di Glodok lagi jalan. Dia juga bingung mau kemana saya pulang. Lupa mendadak mau kemana saya lupa. Wah itu repot. Sama saudara misalnya begini ya. Saudara taruh gunting di sini, tahu-tahu lupa gunting taruh di mana ya. Itu kan lupa, kita nggak ingat kan.
Atau taruh, misalnya kita taruh duit di kantong ya, ratusan dua kita taruh. Cari, duit saya kagak di mana? Cari, periksa, cari buka-buka, tahu. Oh di sini gitu. Kadang-kadang itu lupa bisa terjadi. Tuh, lupa. Kalau usia sudah lanjut, saya bilang. Kalau si Om nggak apa-apa. Ini tanya Ciko, saya masih bisa khotbah, saya bilang. Saya bisa melayani. Saya diundang Manado, saya datang khotbah, saya bilang. Dan saya tahu, kalau Tuhan masih mau pakai saya, Tuhan berikan umur panjang. Sehingga apapun yang saya ajarkan pada jemaat tidak keliru. Bisa mantap dan jemaat bisa terima, imannya kuat, Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan saudara, dia bilang, papa saya pasang ring, tidur. Dia bilang, nggak bangun-bangun. Ada satu saudara sekalian, saya ke Surabaya. Seorang ibu, saya sudah lama nggak ketemu, saya ketemu ke keluarganya. Om, oh ya saya ketemu. Sebab keluarga ini pada waktu saya gembala sidang di Jember, Jawa Timur, di desa, dia kunjungi saya. Dia kirim makanan, apa semua barang-barang. Sebab saya di desa. Sampai sepeda apa, wah sepeda itu barang berharga waktu tahun 70-an. Lalu, Om, mana? Oh tante udah 8 tahun. Di mana? Di rumah anak saya yang perempuan. Kenapa? Stroke, dia bilang. Pada waktu stroke di sini dokter bilang 50%, dia bilang. Kalau toh berhasil, gak bisa buat apa. Iya 8 tahun di tempat tidur sampai akhir hidupnya. Nah itulah manusia rapuh. Nah sekarang kita sebagai manusia yang masih seger buger, masih sehat, jangan lupa Tuhan, jangan lupa gereja supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Masih sehat, masih ingat ke gereja, masih kuat jalan. Saudara saya masih bisa jalan. Saya sendiri, saudara sekalian, kalau kejelaman itu saya khotbah saya di sana. Nah Yesus dalam sejarah bukan dalam dongeng. Ya, Yesus dalam sejarah bukan dalam dongeng. Kalau Cina kan dongengnya ada Tong Sam Chong cari kitab suci ke barat bagian daerah Tibet. Diiringi dengan muridnya Sun Gokong siluman monyet. Tipat Kai siluman babi dan si Cheng siluman air sampai dapat kitab suci. Itu cuma legenda dongeng. Tapi Yesus dalam sejarah Alkitab ditulis dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Allah sendiri supaya firman Allah tidak keliru dan menjadi pegangan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Dan waktu Yesus di Betani, dia bicara aku ini kebangkitan hidup, Marta dan Maria, kalau seandainya Tuhan ada di sini, saudara saya nggak sampai begini. Dia sudah percaya, ini keluarga sudah percaya bahwa Yesus ajaib, Yesus Tuhan. Orang-orang pada nangis di situ, maka menangislah Yesus. Ya sebagai manusia dan sebagai Allah perasaannya. Lalu dia naik, mana kuburan? Dia pergi ke kuburan. Waktu Yesus pergi ke kuburan Lazarus, kuburan itu udah ditutup dengan batu besar. Kuburan gunung dibobok, jenazah taruh dalam. Sama seperti di Toraja, itu kuburannya di atas gunung dimasukin ke dalam. Cuman kalau di Toraja beda. Kalau orang mati, belum diadakan pesta, uangnya belum mumpuni, belum dikubur. Kadang-kadang ya saya ngalami, itu jenazah ada di kamar, nggak bau, saudara sekalian. Kalau Toraja, kalau saudara mau pergi ke Sulawesi Selatan, suatu waktu jalan di rantai Pau kita ke gereja, ada jemaat-jemaat yang belum bisa pestakan orang yang sudah mati, pesta besar-besaran tuh, potong kerbau ada yang 1 miliar satu, itu belum dikubur. Mereka biaya lebih besar penguburan daripada pernikahan. Kalau di Toraja, kalau di Bali orang mati ditaruh di bawah pohon trujam. Nah pohon itu bau mengawetkan mayat, makanya nggak busuk. Ada satu pohon
yang punya wibawa, mayat itu nggak bakal busuk di Danau Batur. Jadi kalau saya ya piknik kemana-mana, saya langsung lihat, oh begini, nggak apa-apa, bukanya biasa, cuma matanya hanya tertutup, saudara sekalian. Nah kalau Yesus sampai di kuburan Lazarus, sudah 4 hari dikubur. Kan Yesus berkata, aku inilah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Yesus dalam sejarah, yang benar-benar peristiwa itu terjadi, dia kasih tahu begitu, kuburannya ditutup sama batu, dorong ke pinggir, buka kuburan itu, dibuka. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Lalu berkata, Lazarus, keluarlah kamu. Keluar. Masih pakai kain kafan. Keluar. Kok Yesus bisa menghidupkan orang mati? Dia Allah, dia Tuhan. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 katakan firman menjelma menjadi manusia. Yesus dalam sejarah. Makanya Lazarus hidup kembali. Nah di situ dinyatakan bahwa Yesus adalah ajaib Allah. Berarti kenapa Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati? Yesaya 9 ayat 5 katakan, nanti akan lahir seorang juru selamat, ya, seorang anak darah akan melahirkan seorang laki-laki, namanya disebut orang, ya, penasihat ajaib. Dia kasih nasihat sama Marta Maryam, akulah kebangkitan hidup, tapi ajaib. Lazarus keluar, bangkit kembali, dia ajaib. Memang Yesus ajaib. Nah yang kita percaya itulah Tuhan yang ajaib, Yesus yang ajaib. Apapun yang terjadi tidak perlu takut. Dia adalah Tuhan, dia naik ke surga, sediakan tempat buat saudara. Amin. Tidak takut, tidak menghadapi kematian, tidak usah takut, saya bilang. Tadi saya kasih tahu sama jemaat pagi. Dari sini ke sini 70 cm. Mazmur 90 ayat 10, ya. Dari sini sampai sini umur manusia 70. Kalau lebih susah dia bilang. Kalau bisa 80 keliwatinnya sengsara, penderitaan. Dia bilang. Nah langsung ya. Kalau kita udah usia 69 tahun. Kalau Alkitab bilang umur manusia 70, tinggal setahun lagi. Tuh. Nah kenapa saya bisa berumur lewat 80, 84 saya bilang. Alkitab katakan di tangan kanan panjang umur, tangan kiri dan kekayaan kehormatan. Yang takut akan Tuhan umurnya dipanjangkan. Amin. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat begitu. Jadi cuman ada ayat yang terakhir yang di dalam Injil itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Artinya kamu hitung umurmu sudah berapa. Kenapa sampai sekarang kamu gak bertobat? Kenapa sampai sekarang kamu gak percaya Tuhan? Kenapa kamu sekarang tidak melayani? Kenapa kamu sampai sekarang tidak ibadah sama Tuhan? Umur kamu sudah berapa? Nanti. Masih ada waktu. Kamu ngomong ada waktu. Umur di tangan Tuhan. Kalau sekarang bisa kita ibadah, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Amin. Dan saudara, waktu Yesus berkata, Lazarus, keluarlah, keluar. Yesus ajaib. Karena Yesus Tuhan dan ajaib, inilah yang menjadi sadaran iman kita. Iman Kristen meyakini Yesus Tuhan. Iman Kristen meyakini suatu saat bila mana orang Kristen mati akan bangkit kembali. Dan pada saat sakala berbunyi, ada pertemuan di udara. Di awan permai bertemu dengan Yesus di udara. Di balik kematian itu awal kehidupan yang kekal. Sebab Yesus janji, aku pergi ke rumah Bapakku
Di dalam rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi sediakan tempat buat kamu. Siapa kamu yang percaya Yesus sebagai Tuhan? Nah, jadi Yesus dalam sejarah. Kalau saudara dibebaskan iman saudara, saya yakin Alkitab adalah firman Tuhan. Yang ditulis, dipimpin oleh Roh Allah, dihembuskan oleh napas Allah, Theos Padestos. Kenapa Rasul Paulus ahli Taurat bertobat menerima Yesus? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia tulis, dia buat surat kepada jemaat di Filipi. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Sekalian suatu saat setiap manusia akan berlutut di bawah kaki Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Jadi Yesus dalam sejarah benar-benar ada. Dan dia juga ada dalam hidup saudara. Aku menyertai kamu sampai ke alam. Baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka menurut apa yang kau persembahdamu. Ingatlah, aku menyertai kamu sampai ke alam. Karena Tuhan ada Sang Pencipta, Dia adalah Allah dan Tuhan, firman Allah, Dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, Immanuel, Allah menyertai saudara. Amin. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Tapi kalau saya sudah percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulut dan bibir, selamat. Kita tidak tahu hidup seseorang sampai kapan. Tadi pagi saya cerita. Bis yang luks istimewa bertingkat. Perjalanan dari Tangerang menuju Malang. Ada pramugari usia 21 tahun. Dikenal oleh semua orang, oleh para konsumen. Dia baik dan ramah. Bis baru, semua baru saudara sekalian. Mesinnya canggih. Bis itu bukan kursi biasa, tempat tidur berjejer. Di atas ada tempat duduknya. Tapi nggak tahu. Nah, sang pramugari dalam usia 21 tahun nggak tahu bahwa hidupnya ya kalau ada kecelakaan sebentar lagi saya nggak ada dunia. Dia nggak tahu, dia tetap melayani biasa. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita ada Tuhan, apapun yang terjadi masa mendatang, saya percaya Tuhan sudah setempat di dalam surga yang mulia. Dan begitu jam 4:30, tabrakan di Ngawi, nabrak truk. Mobil ringsek sebelah, penumpang 32 semua luka-luka berat, dan pramugari ini Tuhan panggil meninggal dunia dalam usia 21 tahun. Kita gak tahu umur berapa seorang begitu. Badan ini rapuh, saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu, dunia dengan penuh kejahatan, apapun terjadi saya yakin. Kalau Tuhan sebagai gembala, aku tidak kekurangan sedikit pun juga. Tidak kekurangan lindungan, tidak kekurangan perlengkapan, tidak kekurangan ekonomi, tidak kekurangan sahabat. Sebab Yesus sahabat yang sejati tetap menyertai aku sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pada malam hari ini, Yesus dalam sejarah ingat. Dia ada. Dia sudah lahir. Dia sudah melayani. Dia sudah menghentikan ombak yang besar. Diam teduhlah engkau. Dan pada saat-saat usia 33 tahun, dia mati di kayu salib. Mati untuk menebus dosa kita. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Dia Tuhan mengalahkan maut. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma iman kita, kata Rasul Paulus. Tapi karena Yesus sudah bangkit, iman kita tidak sia-sia. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-40, dia naik ke surga. Sejarah disaksikan oleh 500 kepala. Tempatnya masih ada di Yerusalem sampai sekarang.
Disaksikan bukan oleh seorang, dua orang, 500 orang. Dan sampai saat ini dunia mengakui Yesus naik ke surga. Menyediakan tempat buat kita. Waktu Yesus naik ke surga, aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Kamu akan boleh kuasa apabila Roh Kudus turun dalam hidupmu. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Di mana Roh Kudus hadir dalam saudara, di situ Allah menyertai saudara. Paulus bilang, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Jadi Yesus dalam bersejarah, dia naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap hadir dalam saudara. Apapun yang terjadi, jangan takut. Berdoalah, berserulah. Di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan, ada jalan keluar, dan Tuhan menyelamatkan saudara. Amin. Amin. Kita sama-sama masuk dalam doa. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berharap Yesus, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, Ingat saudara, karena Yesus benar-benar ada dan hadir. Dia lahir di Betlehem. Dia mati di kayu salib Kalvari. Dia bangkit dan naik ke surga. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Akan membawa orang-orang yang percaya pada Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan dihidupkan kembali. Yang masih hidup diroba dalam tubuh yang mulia. Di dalam kesulitan kita masih hidup. Yakinlah Yesus ajaib. Dia sanggup menopang saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup buka jalan demi saudara. Yang bagi manusia mustahil Lazarus hidup kembali. Tapi bagi Yesus tidak ada perkara mustahil. Sebab dia Allah. Dia Tuhan. Dia juru selamat. Dan dia Raja Damai. Tetaplah setia pada Tuhan. Dan bersadarlah sepenuhnya pada Tuhan. Sebab Yesus tetap hadir dalam saudara. Hari ini ibadah. 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus. Aku hadir, aku ada. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia tahu persis masalah saudara. Dia tahu persis keperluan saudara. Berdoalah kepada Tuhan sementara dia jabah hidup saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersama
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kita nyanyikan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Saya serahkan pada Ibu Tia. Hidupku ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopang berharap dalam Yesus. Ajar Tuhan selalu pulihkan keadaan dalam tangan seluruh hidup, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, glory Yesus, haleluya. Yesus, kami bersyukur, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih, bersyukur, Kau Allah yang baik. Kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadir-Mu pada malam hari ini. Engkau Allah yang ada, Tuhan Yesus dalam sejarah, bahwa Engkau nyata ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami ya Bapa. Kemudian menyediakan tempat bagi kami di dalam surga mulia. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh mengerjakan iman percaya kami dengan takut dan gentar. Kami boleh setia mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut Tuhan akan hari esok kami, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau senantiasa merancangkan rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong di dalam setiap permasalahan kami. Engkau yang memimpin jalan hidup kami ya Bapa. Untuk menuju kemenangan lepas kemenangan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, memelihara dengan sempurna. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan Tuhan. Engkau tambahkan hikmat di dalam kehidupannya, sehingga di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, Bapa penyelamat kami. Tuhan memberkati kehidupan beliau Tuhan. Apapun menjadi kebutuhannya, kami percaya Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala kami, Engkau memberkati keluarga pastori, Engkau memberkati jemaat-Mu GPI Cikarang. Tuhan, sebentar kami akan
membawa persembahan kami boleh belajar menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kami kembalikan dengan ucapan syukur kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya satu sobatku yang setia. Nanti Ibu Mari membawakan kantong persembahan yang pertama. Kemudian Ima untuk membawakan kantong persembahan yang kedua. Hanya satu sobatku yang setia. Haleluya. Hanya satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus berkati untuk warta gereja. Ibadah sebagaimana biasa diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 6 sore. Setelah ibadah pagi ada ibadah youth, juga ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Untuk hari Selasa besok tidak ada beston dikarenakan bertepatan dengan tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Saudara sekalian, hari Selasa doa ditiadakan karena hari raya Imlek ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia keturunan ya Tionghoa nggak salah merayakan Imlek, nggak salah. Sebab Alkitab bilang hormatilah orang tuamu. Makanya kalau saudara yang sudah berkati Tuhan, orang tua saudara masih ada atau yang lebih tua masih ada, pada waktu saudara Kyonghui kasih angpau, itu berkat saudara melimpah. Hormatilah ibu bapamu selama kamu masih hidup. Makanya kalau Imlek ada angpau, merah, angpau merah. Jadi isinya uang. Saya melihat di gelodok, semua merah semua, baju merah saudara sekalian. Bibir merah, pipi merah, gigi putih, begitu kan. Semua merah, saudara. Kaos-kaos merah. Ya itulah pagi-pagi saudara yang masih punya orang tua, Shin Chun Kyonghi, Papa, Mama, umur panjang, enteng hokinya, yang belum kawin enteng jodohnya. Itu ajaran orang tua saya dulu. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hormatilah ibu bapamu, agar pelitamu tetap menyala. Amin. Berkatmu tetap hadir. Jadi hari Selasa enggak ada bison. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Sebab dia hidup, kita nyanyi dari mulai anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
menyembuhkan, menyucikan. Tebus dosaku, hidup membuktikan sucimu. Ya hidup ada hari esok, ada tak kekal, karena ku tak dapat hidup jadi berarti sebab ilusi. Sekali lagi, sebab dia hidup. Dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup tak kekal, aku tak dapat hadir. Hidup dari berarti sebab hidup. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah malam ini Tuhan. Kami meyakini Yesus hadir dalam hidup kami. Kami meyakini Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Dan kami meyakini Dia menyediakan tempat buat kami di dalam rumah Bapa di surga. Tuhan, tolonglah selama kami hidup di dunia ini. Pimpin dan sertai kami. Apapun yang kami kerjakan, usaha, kerja, sekolah dan kuliah, sertai kami. Supaya apapun yang kami perbuat selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada malam hari. Mereka yang bekerja memberkati setiap kerjaannya. Mereka yang usaha dagang berkati usahanya. Dengan berkat yang Kau limpahkan mereka memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan mereka bisa mendukung pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkat sembahan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara.